Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel aku, Dian Azra. Oke teman-teman, jadi karena banyak yang request, Kak buatin dong soal-soal tentang kesehatan umum dan pembahasannya. Jadi aku di sini mau ngebahas mengenai SKB Kesehatan Umum. Jadi langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Puskesmas Mampu Ponet adalah puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi atau komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan dalam 7 hari seminggu untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir. Berikut kasus yang dirujuk ke Puskesmas Mampu Ponet berasal dari di bawah ini kecuali A. Puskesdes, B. Polindes, C. Rumah sakit, D. Puskesmas, E. Bidan desa. Jadi di sini dikatakan bahwasanya ada puskesmas Ponet ya yang mampu melayani mengenai obstetri dan neonatal emergency komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari. Nah, yang jadi pertanyaan di soal ialah kasus yang dirujuk ke puskesmas Ponet berasal dari mana? Nah, jadi otomatis berasal dari pelayanan tingkat pertama sekali sebelum puskes ya. Jadi ada Puskesdes, ada Polindes, ada bidan desa. Jadi jawaban yang benar itu ialah rumah sakit karena sistem rujukan itu berjenjang. Misalnya saja kita dari puskesmas mau ngerujuk ke rumah sakit tipe C lebih dahulu atau tipe D, lalu ke rumah sakit tipe B, lalu ke rumah sakit tipe A. Begitu juga dengan Puskesdes, Polindes, dan bidan desa. Kalau ada puskesmas terdekat, rujuk dulu ke puskesmas terdekat, FKTP tingkat pertamanya, lalu dirujuk ke rumah sakit tipe C, D, sampai dengan rumah sakit tipe A. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal nomor 2, saya ingin membagikan informasi ke teman-teman. Kalau teman-teman ingin mempunyai latihan soal atau teman-teman ingin tempat belajar yang terpercaya selama SKB ini, teman-teman boleh menjadi salah satu member dari sahabat CPNS. Linknya ada di deskripsi box saya yang di bawah. Teman-teman tinggal klik saja sesuai dengan informasi teman-teman. Dan jangan lupa pakai voucher SKBYes supaya mendapatkan harga promo. Nah, di sahabat CPNS menyediakan banyak informasi juga ya teman-teman. Jadi sudah banyak juga yang daftar dan saya harap teman-teman lainnya yang belum daftar jangan sampai ketinggalan supaya lebih banyak berlatih soal dan memperbanyak materi-materi mengenai informasi teman-teman maupun kesehatan umum. Oke, jadi langsung saja kita ke soal nomor 2. Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia sebagaimana misi pemerintah tahun 2020-2024, Kemenkes menetapkan misi sebagai berikut kecuali A. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. B. Memperdayakan masyarakat dan mengharus utamakan pembangunan kesehatan. C. Mendukung pelaksanaan SDGs yang berkaitan dengan masalah kesehatan. D. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Dan E. Menetapkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif. Nah, jadi langsung saja kita ke file yang ini. Karena di soal yang ditanya ialah misi pemerintah 2024 Kemenkes itu apa-apa saja, karena yang ditanya ini kecuali. Jadi kita harus tahu misi dari Kemenkes. Jadi misi Kemenkes itu ada 4. Teman-teman boleh baca saja ini di bawah ini. Dan lalu kita cocokkan ke option. Nah, jadi kalau A, memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia itu ada ya. B, juga memberdayakan masyarakat mengurus utamakan pembangunan kesehatan juga iya. D, meningkatkan ketersediaan pemerintah dan mutu sumber daya kesehatan juga benar. E, menetapkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif juga benar. Berarti jawabannya yang benar ialah C, mendukung pelaksanaan SDGs yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya.
Berikut adalah upaya kesehatan masyarakat di puskesmas yang bergerak di bidang perbaikan pencegahan stunting adalah A. Pelayanan kesehatan lingkungan, B. Pelayanan gizi, C. Pelayanan promosi kesehatan, D. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, dan E. Pelayanan kesehatan keluarga. Jadi di soal yang ditanya ialah salah satu program upaya kesehatan masyarakat UKM di puskesmas yang bergerak di bidang perbaikan pencegahan stunting ialah sudah otomatis jawabannya B, pelayanan gizi. Jadi stunting itu sangat berkaitan dengan gizi. Bahkan penyebab dari stunting itu karena gizi juga ya. Jadi otomatis pencegahannya juga pelayanan gizi. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Pemerintah menggencarkan kampanye isi piringku sebagai pengganti konsep 4 sehat 5 sempurna yang selama ini dikenal masyarakat. Isi piringku ini terdiri dari perbandingan proporsi setengah piring sayur dan buah, dan setengah piring lagi terdiri dari A. Lauk pauk, B. Karbohidrat, C. 2/3 karbohidrat dan 1/3 lauk pauk, D. 2/3 lauk pauk dan 1/3 karbohidrat, dan E. Setengah karbohidrat dan setengah lauk pauk. Nah, di sini saya sudah menyediakan leaflet mengenai lauk pauk, isi piringku maksudnya. Di sini teman-teman boleh lihat sendiri, ini gambarnya agak nggak sesuai ya, maksudnya saya ngambilnya kelebaran jadi nggak bisa dilihat, tapi teman-teman lihat yang saya lingkari ini gambar piring. Nah, setengah dari ini itu setengah buah-buahan dan setengah sayur-sayuran. Nah, setengahnya lagi itu apa? Itu yang jadi ditanya di soal. Nah, setengahnya itu ialah di sini ialah 1/3 itu lauk pauk dan 2/3-nya itu karbohidrat. Jadi jawabannya itu ialah C. 2/3 karbohidrat dan 1/3 lauk pauk. Jadi gampang ya teman-teman, karena kita langsung lihat gambarnya. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dan pendekatan keluarga atau yang disingkat dengan PISPK adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor A. PMK nomor 40 tahun 2019, B. PMK nomor 39 tahun 2016, C. PMK nomor 43 tahun 2019, D. PMK nomor 8 tahun 2014, E. PMK nomor 36 tahun 2016. Nah, jadi nih soal ialah yang ditanya itu PISPK itu diselenggarakan dengan pedoman apa kayak gitu. Jadi sesuatu apapun itu program pemerintah terbaru pasti mempunyai pedoman dasar menggunakan apa untuk menyelenggarakan program terbaru tersebut. Jadi pedomannya itu dengan pedoman PMK nomor 39 tahun 2016. Jadi jawabannya B. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Akibat adanya pandemi COVID-19, ada beberapa daerah yang menerapkan PSBB. PSBB menurut Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah A. Pembatasan warga dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. B. Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi. C. Pembatasan beberapa kegiatan warga dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. D. Pembatasan beberapa warga dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Sedangkan E. Pembatasan perilaku dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Nah, jadi jawaban yang benar itu ialah A. Karena dia itu pembatasan warga ya dalam suatu wilayah. Sedangkan option B itu pembatasan kegiatan tertentu. C beberapa kegiatan. Jadi bukan B dan bukan C. Sedangkan D itu beberapa warga. Jadi bukan juga D. Jadi salah ya. Kalau E pembatasan perilaku itu pasti juga salah. Karena PSBB itu pembatasan warga semua.
dalam suatu wilayah yang turunkan infeksi, bukan beberapa, sebagian, bahkan perilaku. Oke, langsung saja kita ke soal nomor terakhir. Seorang ibu datang ke puskesmas dengan keluhan ingin melakukan KB, namun bingung memilih kontrasepsi yang tepat. Ibu tersebut ingin kontrasepsi dengan kriteria jangka panjang, tidak hormonal, dan injeksi. Kira-kira kontrasepsi apa yang tepat? A. Tubektomi, B. Implan, C. Coitus interruptus, D. Kondom, E. Pil. Nah, jadi di soal dikatakan bahwasanya ada ibu yang ingin menggunakan kontrasepsi dengan jangka panjang, tidak hormonal, dan tidak injeksi. Kira-kira kontrasepsi apa yang tepat? Jawabannya ialah A. Tubektomi. Karena yang B itu dia hormonal, berarti salah ya. Yang C memang tidak hormonal tetapi tidak jangka panjang. Begitu juga dengan yang D, dia tidak hormonal tetapi dia tidak jangka panjang. Yang E, dia tidak jangka panjang dan dia juga mengandung hormonal. Jadi jawaban yang tepat itu ialah A. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasan soal kita kali ini. Dan informasi untuk teman-teman untuk mempunyai lebih banyak latihan soal dan jenis-jenis soal SKB sesuai dengan formasi teman-teman dan kesehatan umum, teman-teman boleh menjadi member di Sahabat CPNS. Di situ banyak formasi dan otomatis lengkap ya, ada materi, ada latihan soal, bahkan tryoutnya juga ada. Jadi bagi yang mau tinggal klik saja link yang ada di deskripsi box saya. Jangan lupa menggunakan voucher SKBY supaya mendapatkan harga promo. Oh ya, kalau teman-teman suka atas video ini, jangan lupa klik like, klik tombol subscribe, dan bunyikan notif loncengnya ya. Thank you for watching. Bye-bye.